Lembaga Bimbingan Belajar (SEC) merupakan lembaga bimbingan dan konseling belajar yang berawal dari Kota Bandung, tepatnya di Jalan Dipati Ukur nomor 71 Kota Bandung. SSC ini didirikan oleh pria yang bernama Sony Sugema, kelahiran Bandung 7 Februari 1965. Pak Sony Sugema sudah memulai karirnya di dunia pendidikan sejak duduk di kelas 2 SMU. Setelah tamat dari SMU tahun 1982, Pak Sony memutuskan untuk mengikuti tes penerimaan mahasiswa di Institut Teknologi Bandung. Berkat kepandaian dan ketekunannya, Pak Sony berhasil masuk ke jurusan Teknik Sipil universitas tersebut. Di tahun pertama kuliahnya, Pak Sony akhirnya menemukan wanita pendamping hidupnya, yang juga mahasiswa jurusan biologi di universitas yang sama. Setelah menikah, rupanya membuat tanggungan hidup Pak Sony semakin bertambah. Pak Sony pun akhirnya memutuskan untuk menjadi staf pengajar di SMA Angkasa Bandung. Berbekal kepandaiannya selama duduk di bangku sekolah, Pak Sony mengajar di bidang studi matematika, fisika, dan kimia untuk semua tingkat pendidikan di SMA tersebut. Bahkan, Pak Sony juga sempat mendaftarkan diri sebagai staf pengajar di salah satu lembaga bimbingan belajar di Kota Bandung. Tak hanya aktif menjadi staf pengajar di sekolah dan lembaga bimbingan belajar, Pak Sony juga pernah menulis beberapa buku tentang soal-soal ujian, termasuk ujian masuk perguruan tinggi negeri. Hasil royalti dari penjualan buku-buku tersebut dikumpulkan Pak Sony sebagai modal untuk membuka lembaga bimbingan belajar secara mandiri. Akhirnya, pada tahun 1990, Pak Sony memanfaatkan modal sebesar 1.500.000 untuk membuka lembaga bimbingan belajar. Modal tersebut dimanfaatkan Pak Sony untuk menggaji beberapa karyawan dan menyewa sebuah ruangan di Bandung sebagai kelas untuk belajar. Lembaga bimbingan belajar tersebut akhirnya diberi nama Sony Sugema College atau SSC. Saat baru berdiri, SSC hanya memiliki 140 orang siswa yang belajar untuk menghadapi ujian masuk perguruan tinggi negeri. Namun, rupanya SSC berkembang secara pesat hingga Pak Sony merasa kewalahan bila harus mengajar sendirian. Pak Sony memutuskan untuk mengajak teman-temannya yang berasal dari Undip, IKIP, dan UNPAD untuk terlibat menjadi staf pengajar di SSC. Berselang 1 tahun dari tahun pertamanya, SSC berhasil membuka cabang baru di Jakarta yang kemudian diikuti dengan pembukaan cabang-cabang lainnya di wilayah Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Sukabumi, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, dan Medan. Selanjutnya di sini ada visi dan misi Lembaga Bimbingan Belajar SSC. Visinya yaitu menjadi lembaga bimbingan belajar utama dan terdepan dengan tingkat prestasi dan kelulusan siswa terbaik di Indonesia. Kemudian misinya yang pertama membentuk siswa-siswi berkarakter mental juara, yaitu komitmen, tekun, disiplin, dan pantang menyerah untuk menjadi yang terbaik dalam pencapaian cita-citanya. Yang kedua, meluluskan siswa-siswi ke sekolah atau perguruan tinggi negeri yang dicita-citakannya. Yang ketiga, mengembangkan lembaga yang mampu menjadi harapan, cita-cita, dan mitra pendidikan bagi masyarakat. Nah, itulah sepintas tentang profil Sony Sugema College. Selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis SWOT Lembaga Bimbingan Belajar Sony Sugema College. Yang pertama, strength atau kekuatan. SSC ini sudah berdiri lama sehingga dikenal dengan tenor SSC yang berkualitas. Kemudian, untuk metode pembelajarannya mengoptimalkan otak kanan dan otak kiri. Terus untuk jadwalnya mengikuti kebutuhan siswa dan pembelajarannya bisa secara offline dan online dengan karakteristik sebagai berikut. 2. Weakness atau kelemahan. Yang pertama, harganya relatif mahal. Untuk program offline itu sekitar 25 juta dengan pendaftaran 500.000. Kemudian harga online-nya sekitar 7 juta dengan biaya pendaftarannya 250.000. Kemudian yang keduanya, komitmen pemasaran antar cabang SSC. Yang ketiga,
kurangnya promosi dan inovasi untuk menarik pelanggan. Yang terakhir, karena sekarang itu banyak lembaga bimbingan belajar yang berdiri, sehingga jumlah siswanya semakin berkurang. 3. Opportunity atau peluang. Yang pertama, semakin sulitnya ujian masuk perguruan tinggi negeri, sehingga banyak siswa yang menjadikan bimbel itu sebagai pilihan yang baik bagi siswa. Yang kedua, khususnya di masa pandemi ini, banyak orang tua yang mengeluh tentang sistem BDR atau belajar dari rumah, karena kan banyak orang tua yang bekerja sehingga tidak bisa mendampingi anaknya dalam belajar atau menyelesaikan tugasnya. Banyak juga orang tua yang menjadikan bimbel itu sebagai solusi terbaik. Kemudian yang terakhir, kebijakan pemerintah tentang standar kelulusan siswa. 4. Threats atau ancaman. Yang ke-1, banyaknya usaha bisnis bimbingan belajar yang sejenis. Kemudian banyaknya sekolah yang mengadakan bimbel sendiri. Yang ketiga, naiknya gaji pengajar. Yang keempat, penerapan kebijakan full day pada sekolah tingkat menengah atas.